Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adela Nur Agiza dengan NIM 16016250093. Di sini saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS perkembangan peserta didik dengan memaparkan makalah yang telah saya buat sesuai dengan cabang olahraga saya. Di sini makalah saya berjudulkan karakteristik perkembangan peserta didik dalam cabang olahraga renang ditinjau dari teori perkembangan manusia. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak manfaat bagi perkembangan. Tidak hanya untuk perkembangan kebugaran jasmani, fisik, mental, dan juga sosial. Selain meningkatkan kebugaran jasmani, renang juga membantu perkembangan koordinasi, gerak, keseimbangan tubuh, daya tahan, serta kepercayaan diri peserta didik tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran renang perlu disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik agar proses belajarnya itu lebih berlangsung efektif dan menyenangkan. Nah, setiap kelompok usia itu memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda. Metodenya juga harus berbeda-beda, disesuaikan. Guru atau pelatih perlu memahami perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial peserta didik agar setiap pelatihan yang diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Selain memperhatikan perkembangan peserta didik, proses pembelajaran renang juga harus didasarkan pada teori-teori perkembangan manusia agar tujuan pembelajarannya itu lebih tercapai dan optimal. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana karakteristik perkembangan peserta didik dalam olahraga renang? Yang kedua, pada usia berapa olahraga renang itu tepat dipelajari? Yang ketiga, bagaimana teori perkembangan manusia dapat diterapkan dalam pembelajaran renang? Keempat, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran renang? Baik, langsung pembahasan. Yang pertama, karakteristik perkembangan peserta didik dalam cabang olahraga renang itu. Renang merupakan olahraga yang membutuhkan koordinasi anggota tubuh. Oleh karena itu, perkembangan motorik menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran. Yang pertama, perkembangan fisik. Peserta didik mengalami perkembangan kekuatan otot, daya tahan tubuh, fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi gerak. Nah, kemampuan tersebut itu sangat cocok dan sangat penting untuk dikuasai. Tekniknya itu yang harus dikuasai oleh peserta didik itu mengapung, meluncur, dan bernapas sebagai dan serta berbagai gaya renang. Selanjutnya, perkembangan kognitifnya. Peserta didik mulai mampu memahami instruksi pelatih, mengingat urutan gerak, dan juga memecahkan masalah ketika menghadapi kesulitan di dalam air. Selanjutnya, perkembangan sosialnya. Perkembangan sosialnya, latihan renang mengajarkan kerjasama, disiplin, sportivitas, serta kemampuan mengikuti aturan keselamatan selama berada di dalam kolam. Yang keempat, perkembangan emosional. Belajar renang membantu peserta didik mengendalikan rasa takut terhadap air, meningkatkan keberanian, dan juga rasa percaya diri, serta mampu mengelola emosinya. Yang kedua, usia yang tepat untuk mengikuti cabang olahraga itu, yang pertama ada usia TK 4-6 tahun. Pada usia ini, pembelajaran lebih menekankan pada mengenalkan air melalui permainan, seperti materi yang dapat kita berikan kepada anak-anak usia 4-6 tahun itu adaptasi di air, berani masuk kolam, mengapung dengan bantuan, lalu bermain air. Karakteristik yang dapat kita gambarkan, anak-anak tuh kayak mudah bosan dan tidak mudah bosan, menyukai permainan, serta koordinasi motorik mulai berkembang. Yang kedua, usia sekolah dasar 7-12 tahun. Masa ini menerapkan periode terbaik untuk mempelajari teknik dasar renang. Materinya itu seperti meluncur, teknik pernapasan, gerakan kaki, gerakan tangan, gaya bebas, gaya dada. Nah, karakteristik yang kita dapat itu, motorik anak itu berkembang sangat pesat, cepat belajar keterampilan baru, senang mencoba tantangan. Yang ketiga, usia remaja 13-18 tahun. Pada masa ini, kemampuan fisik meningkat secara signifikan sehingga latihan menjadi lebih kompleks. Nah, materi yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak, maksudnya anak remaja, penyempurnaan teknik, latihan kecepatan,
persiapan kompetisi, latihan daya tahan, lalu karakteristik yang dapat didapatkan umur 13-18 itu kekuatan otot meningkat, berpikir lebih logis, dan motivasi berprestasi tinggi. Selanjutnya yang keempat ada usia dewasa. Usia dewasa ini pada usia dewasa dilakukan untuk prestasi maupun kebugaran. Jadi bisa buat olimpiade atau hanya ingin membugarkan diri. Materi yang dapat kita sampaikan kepada usia dewasa itu menyempurnakan teknik, program latihan yang khusus, pencegahan cedera, kebugaran jasmani. Karakteristiknya itu yang dapat diambil mampu mengatur latihan sendiri, terus disiplin lebih baik, memiliki tujuan latihan yang lebih jelas. Selanjutnya pembelajaran renang ditinjau dari teori perkembangan manusia. Yang pertama ada teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme ini, belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh melalui latihan dan penguatan atau reinforcement. Dalam pembelajaran renang, yang pertama pelatih bisa memberikan contoh gerakan, yang kedua peserta didik menirukan gerakan, yang ketiga pelatih memberikan pujian apabila gerakannya bagus dan benar. Keempat, kesalahan diperbaiki melalui latihan renang. Latihan yang dilakukan secara konsisten akan membentuk kebiasaan gerakan yang benar. Contohnya, anak yang berhasil mengapung diberikan pujian sehingga anak tersebut tuh termotivasi untuk mencoba gerakan berikutnya. Yang kedua ada teori Piaget. Menurut teori Piaget ini, kemampuan berpikir berkembang sesuai usia. Anak SD lebih mudah memahami teknik renang apabila diberikan contoh secara langsung. Jadi based on learning gitu, daripada penjelasan yang terlalu abstrak. Nah, yang ketiga ada teori Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya bantuan dari orang yang lebih ahli dalam renang. Yang pertama, pelatih itu mendampingi peserta didik. Yang kedua, teman sebaya membantu latihan, jadi seperti tutor sebaya. Yang ketiga, bantuan dikurangi secara bertahap hingga peserta didik tuh mampu untuk berenang sendiri. Nah, di sini ada faktor-faktor pendukung pembelajaran renang. Yang pertama ada koordinasi fisik yang sehat, motivasi belajar yang tinggi, dukungan orang tua, kolam yang memadai dan aman, peralatan latihan yang lengkap, serta lingkungan belajar yang nyaman. Di sini juga ada faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya itu yang sering saya temukan itu yang pertama takut terhadap air, terus kurangnya rasa percaya diri, terus kondisi fisik yang kurang baik, keterbatasan fasilitas kolam renang, frekuensi latihan yang kurang, dan juga kurangnya dukungan dari keluarga serta teknik dasar yang belum benar. Nah, di sini ada penutupnya. Kesimpulannya, renang merupakan olahraga yang sangat baik untuk menjunjung perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional pada peserta didik. Dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan setiap kelompok usia agar tujuan pembelajaran yang belum tercapai itu secara optimal. Penerapan teori perkembangan manusia, khususnya teori behaviorisme, Piaget, dan Vygotsky membantu pelatih dalam melatih metode latihan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selain itu, keberhasilan pembelajaran renang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti motivasi, kesehatan, fasilitas, serta kompetisi pelatih itu. Sebaiknya rasa takut terhadap air itu, kurangnya latihan itu sebagai faktor penghambatnya. Kurangnya latihan dan keterbatasan sarana dapat menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui pendekatan pembelajaran yang bertahap dan menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.